Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar OOP atau Object Oriented Programming, atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu PBO, atau pemrograman berorientasi objek. Nah, apa sih yang dimaksud dengan PBO? Jadi PBO adalah cara untuk menulis program komputer dengan menggunakan objek-objek. Objek adalah seperti benda nyata atau mainan yang memiliki ciri dan perilaku tertentu. Kita analogikan misalnya ya, bayangkan kita memiliki mainan tupai. Mainan tupai itu memiliki warna bulu, suara, dan bisa bergerak seperti tupai sungguhan. Nah, dalam OOP, kita membuat program seperti itu dengan cara membuat objek-objek seperti mainan tupai yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri perilaku yang sama. Nah, manfaat OOP itu membantu kita membuat program yang lebih mudah dimengerti dan diubah. Dengan OOP, kita bisa membagi program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dimengerti. Setiap bagian bisa diatur dengan aturan-aturan tertentu, sehingga jika ada kesalahan, kita bisa menemukannya dengan lebih mudah. Jadi, secara singkat, OOP adalah cara untuk menulis program dengan menggunakan objek-objek yang memiliki ciri-ciri dan perilaku khusus. Dengan OOP, program kita bisa lebih mudah dimengerti dan mudah diubah jika diperlukan. Nah, oke, kita lanjut ke jadi di OOP itu terdapat kelas dan objek. Nah, definisi kelas itu adalah sebuah kelompok atau kumpulan aturan dan petunjuk yang digunakan untuk membuat objek-objek yang serupa. Nah, kita bisa bayangkan kelas itu seperti sebuah template atau pola yang akan digunakan untuk membuat objek-objek yang memiliki sifat dan perilaku yang sama. Jadi, secara singkat, kelas adalah seperti panduan yang memberikan petunjuk tentang bagaimana suatu objek harus terlihat dan berperilaku. Nah, sedangkan definisi objek itu adalah seperti benda yang ada di dunia nyata. Nah, objek memiliki ciri khusus yang membedakannya dari objek lainnya. Setiap objek bisa memiliki karakteristik dan sifat-sifat tertentu seperti warna, bentuk, atau ukuran. Nah, objek-objek ini dibuat berdasarkan aturan yang telah ditentukan di dalam kelasnya gitu. Jadi secara singkat, objek adalah seperti benda nyata yang memiliki karakteristik dan dapat melakukan berbagai hal sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam kelas. Oke, untuk lebih jelasnya kita beri contoh. Nah, misalnya gitu ya, kita itu ingin membuat misalnya kita ingin membuat objek-objek binatang yang terdiri dari kelinci, singa, dan burung. Nah, kita bisa membuat yang namanya kelas binatang. Nah, kelas ini berisi aturan dan petunjuk tentang sifat-sifat dan perilaku yang dimiliki oleh binatang gitu. Seperti binatang itu kan biasanya memiliki kaki dan bisa bergerak dan bisa makan. Dan ketiga binatang ini tentu memiliki kaki, bisa bergerak, dan juga bisa makan. Nah, jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa objek adalah seperti benda nyata yang memiliki karakteristik atau sifat dan perilaku dengan aturan yang telah ditentukan dalam kelas. Sifat dan perilaku tersebut disebut dengan atribut dan metode. Nah, untuk definisi atribut itu sendiri adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh objek seperti warna dan bentuk. Nah, sedangkan metode itu adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh objek seperti bergerak dan berbicara. Sebagai contoh ya, nah, objek burung itu memiliki atribut, yakni punya paruh, punya sayap, berkaki dua, dan berwarna coklat. Dan objek burung juga memiliki metode, yakni
metode terbang. Jadi burung ini bisa terbang, bisa mematuk, bisa berkicau, dan bisa bertelur. Sampai sini, di sini mungkin sudah sedikit paham mungkin ya. Apabila teman-teman dasar belum paham, silahkan ulang-ulang kembali video di slide sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai 4 pilar OP. Yaitu diantaranya ada abstraction, inheritance, encapsulation, dan polymorphism. Nah, yang pertama itu ada abstraction atau abstraksi. Nah, abstraksi adalah cara kita menyederhanakan sesuatu agar lebih mudah dimengerti. Nah, dalam OOP, abstraction membantu kita untuk memusatkan perhatian pada hal-hal penting dan menyembunyikan detail yang tidak terlalu diperlukan. Jadi, diibaratkan misalnya, kita ingin menggambar seekor kucing. Nah, kita nggak perlu menggambar setiap helai rambut, gitu, setiap detail atau detail kecil yang ada di dalam tubuhnya. Kita bisa menggunakan abstraksi dengan hanya menggambar bentuk umumnya saja gitu, dari kucing seperti badannya, kakinya, telinganya, dan ekornya gitu. Jadi dengan begitu orang dapat mengenali gambar tersebut sebagai seorang kucing, tanpa harus melihat setiap detailnya gitu. Nah, jadi secara singkat itu, abstraksi adalah cara kita menyederhanakan sesuatu agar lebih mudah dimengerti dengan menyembunyikan detail-detail yang tidak penting. Nah, ini membantu kita untuk fokus pada hal-hal penting dan membuat pemrograman menjadi lebih mudah difahami. Selanjutnya ada inheritance. Nah, inheritance itu merupakan konsep dalam OOP yang memungkinkan kita membuat kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada. Nah, kelas baru ini akan mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi jika diibaratkan itu misalnya teman-teman itu adalah seorang anak musisi yang terkenal gitu. Jadi ketika teman-teman lahir, teman-teman mewarisi bakat musik dari orang tua. Nah, teman-teman juga bisa belajar memainkan alat musik yang sama seperti yang orang tua kalian mainkan gitu. Atau mungkin teman-teman itu anak dari seorang koki gitu. Nah, jadi kemampuan memasak dari yang dimiliki orang tua itu akan menurun gitu. Maksudnya menurun itu akan terwarisi itu ke anaknya atau ke teman-teman itu sendiri gitu. Nah, jadi secara singkat gitu, inheritance dalam AOP itu seperti pewarisan yang memungkinkan kelas anak atau subkelas itu mendapatkan atribut dan perilaku dari kelas induk gitu, diwarisi atribut dan perilakunya gitu. Dan ini membantu kita untuk mengatur objek-objek dalam program dengan lebih teratur dan memudahkan kita dalam menulis kode program. Selanjutnya itu encapsulation atau enkapsulasi. Encapsulation adalah cara untuk melindungi data di dalam objek dari akses atau perubahan yang tidak sah oleh bagian lain dari program. Nah, jika diibaratkan itu seperti kita hendak menyimpan sesuatu dalam sebuah wadah atau kotak. Nah, bayangkan kita memiliki kotak ajaib di mana kita dapat menyimpan barang berharga dan hanya kita saja yang tahu cara membukanya gitu, sedangkan orang lain tidak tahu cara membuka kotak tersebut gitu. Nah, jadi secara singkat, encapsulation itu seperti cara kita menyembunyikan dan melindungi bagian-bagian penting gitu dari sebuah objek menggunakan kotak khusus yang hanya bisa diakses oleh objek itu sendiri gitu. Selanjutnya itu polymorphism. Nah, polymorphism itu adalah konsep dalam OP yang memungkinkan kita membuat banyak kelas yang berbeda, namun memiliki metode dengan nama yang sama gitu. Nah, metode-metode tersebut akan berlaku berbeda tergantung pada kelas yang dimilikinya gitu. Nah, jika diibaratkan itu misalnya kita memiliki kelas induk anggota keluarga gitu, dengan memiliki metode makan. Kemudian kita juga punya kelas anak atau subkelasnya seperti kelas bapak, ibu, dan anak. Nah, dalam hal ini setiap anggota keluarga itu akan makan tapi dengan cara yang berbeda.
Nah, pada kelas bapak itu mungkin makan dengan porsi yang lebih banyak gitu. Sedangkan pada kelas ibu mungkin makan dengan cara yang lebih sedikit, dengan porsi yang lebih sedikit daripada porsi bapak. Dan anak mungkin makannya sangat sedikit dan sering tidak habis gitu. Dan pada kelas anak ini sangat pada metode makan pada kelas anak ini itu sangat suka mencicipi makanan yang baru gitu. Nah jadi secara singkat, polimorfisme adalah seperti kemampuan objek untuk berperilaku berbeda meskipun mereka menggunakan metode yang sama. Ini memungkinkan program kita menjadi lebih dinamis dan dapat menyesuaikan dengan situasi yang berbeda. Nah, oke, selanjutnya kita akan beri contoh analogi yang menggabungkan keempat pilar OOP yang sudah dijelaskan barusan gitu ya. Nah, untuk yang pertama itu abstraction. Nah, kita memiliki superkelas binatang yang merupakan abstrak kelasnya gitu. Nah, dalam abstrak ini kita hanya fokus pada fitur-fitur penting yang dimiliki oleh binatang seperti makan, bergerak, dan bersuara. Nah, detail-detail spesifik seperti warna bulu atau jenis makanan tidak perlu kita perhatikan dalam abstrak kelas ini. Nah, sedangkan selanjutnya itu inheritance gitu. Nah, inheritance itu dalam ini superkelas binatang menjadi kelas induk yang memiliki atribut dan metode umum. Kemudian kita memiliki subkelas seperti monyet, kelinci, dan burung yang mewarisi atribut dan metode umum dari superkelas. Misalnya gitu, pada kelas binatang itu ada atribut jumlah kaki. Nah, pada kelas monyet juga ada jumlah kaki. Pada kelas kelinci juga ada atribut jumlah kaki, dan pada kelas burung juga ada atribut jumlah kaki gitu. Selanjutnya ada encapsulation. Nah, atribut pada kelas binatang itu seperti misalnya usia atau jenis makanan pada kelas binatang itu disembunyikan gitu, tidak bisa diakses oleh kelas lain, hanya bisa diakses melalui metode khusus seperti tampilkan usia dan tampilkan jenis makanan. Nah, dengan encapsulation ini kita dapat melindungi data dari akses langsung dan memastikan bahwa atribut hanya dapat diubah melalui metode yang telah ditentukan gitu. Jadi misalnya ini punya atribut tadi jenis makanan, kita tidak bisa memanggil dari kelas lain gitu, misalnya dari kelas tumbuhan gitu, kita nggak bisa memanggil atribut tersebut gitu, hanya bisa diakses melalui metode yang telah ditentukan di dalam kelas binatang. Kemudian yang terakhir ada polymorphism gitu. Nah, jadi pada contoh ini ada superkelas binatang gitu ya, memiliki metode suara gitu, metode bersuara yang diimplementasikan secara berbeda setiap subkelasnya gitu. Misalnya metode bersuara pada subkelas monyet gitu kan suaranya beda, monyet punya suara sendiri misalnya gitu. Nah, sedangkan untuk kelas burung sendiri punya suara tersendiri gitu, dan pada kelas kelinci pun punya suaranya tersendiri gitu, jadi berbeda setiap kelasnya gitu. Nah, jadi dalam analogi ini superkelas binatang itu, jadi kesimpulannya gitu, pada analogi ini superkelas binatang menjadi kelas abstrak yang memiliki atribut dan metode secara umum gitu. Nah, subkelas itu seperti monyet, kelinci, dan burung yang mewarisi atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas binatang, tetapi juga memiliki atribut dan perilaku unik mereka sendiri gitu. Nah, encapsulasi itu memastikan data terlindungi, dan polymorphism memungkinkan setiap subkelas untuk memiliki perilaku yang berbeda meskipun menggunakan metode yang sama. Oke, baik. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Saya harap video ini telah bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep dasar OOP. Karena dengan OOP, teman-teman dapat membuat program yang lebih terstruktur, mudah dimengerti, dan dapat
dapat diubah dengan lebih fleksibel. Nah, jika teman-teman memiliki pertanyaan lebih lanjut, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar dan semoga sukses dalam perjalanan kalian menjadi seorang programmer yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.